Silakan Coach Wahyu, bisa dimulai presentasinya. Ya, terima kasih Coach Nepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam hari ini kita dapat nikmat berupa kita sehat, ya kita bisa ada waktu, bisa belajar ilmu karena sebagai seorang muslim yang baik, ya kita itu wajib menuntut ilmu. Kenapa? Ya kalau kita tidak menuntut ilmu, Bapak Ibu, ya teman-teman semua di sini, maka kita akan gampang untuk terperdaya oleh tipu daya pada zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah hadir di acara Zoom, yaitu salah satu adab kita ya untuk sebagai umat muslim untuk belajar. Nah, dengan senang hati, saya malam hari ini bukan untuk menggurui, saya yakin juga di sini Bapak Ibu teman-teman di sini ilmunya banyak, ya, saya hanya kesempatan untuk sharing tentang bagaimana bisnis dengan perspektif syariah, ya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Nevi, sebenarnya background saya itu di bidang keuangan gitu kan. Kalau di bidang keuangan itu sudah 12 tahun, akhirnya lama-kelamaan saya tahu nih, wah, yang mana ya yang boleh, yang mana yang tidak, yang mana yang haram, yang mana yang halal. Nah, makanya akhirnya saya memutuskan, ya sudah, ya karena niat saya itu pengen mencari ridho, keberkahan, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya akan sharing Bapak Ibu di sini saya akan coba share tentang judul yang sangat menarik, ya, investasi cerdas. Karena kalau kita bicara tentang investasi, banyak sekali unsur-unsur yang abu-abu di situ, bahkan cenderung ke arah yang tidak betul gitu ya, atau haram gitu. Nah, nanti akan di belakang akan diceritakan bagaimana investasi ya. Nah, namun sebelum itu saya ingin memperlihatkan ini Bapak Ibu, ya. Karena kita di awal-awal itu selalu kita luruskan niat kita itu karena Allah, karena kita ingin ibadah ya, seperti yang tertulis di surat Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, ya. Nah, Bapak Ibu maksudnya apa? Setiap niat di sini, setiap apa yang kita lakukan karena kita niatkan, ya, karena Allah itu bernilai ibadah. Ya, jadi siapa bilang kalau kita itu mencari sesuatu yang baik itu susah. Banyak orang bilang, wah, untuk di agama Islam itu susah sekali ya, kok banyak sekali aturannya, bagaimana sih kok dikit-dikit dosa, padahal sebenarnya untuk mencari pahala itu besar sekali ya peluangnya, ya. Banyak sekali peluangnya, terutama dari niat. Ya, karena niat kita yang baik selalu bernilai ibadah. Contoh misalnya malam hari ini, kalau Bapak Ibu datang ke sini belajar niatnya karena pengen tahu supaya bisa nanti ke depannya bisa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram, itu terhitung sebagai ibadah. Ya, Bapak Ibu tidur misalnya malam hari ini, niatnya supaya badannya sehat, supaya besok beribadah, itu akan bernilai sebagai ibadah. Olahraga, makan karena kita pengen ibadah gitu, meskipun nikmat Allah itu nilainya adalah ibadah. Jadi niat itu adalah fondasi penting ya, di mana kita untuk memulai sesuatu. Nah, hanya Bapak Ibu ya, di sini niat baik saja tidak cukup kalau kita melakukan dengan cara yang salah. Niat baik tidak cukup kalau kita nggak ada ilmunya, tanpa pengetahuan. Ya, nah contohnya seperti ini. Saya kadang-kadang ada ketemu dengan teman atau siapapun ya, diingatkan gitu tentang diskusi. Nah, pada saat diskusi ngobrol-ngobrol, dia tahu nih, wah akhirnya perbuatan saya ini nggak boleh ya. Nah, akhirnya teman saya itu marah gitu. Tanda kutip marahnya, waduh kok dikasih tahu sih? Coba kalau nggak dikasih tahu, ya pasti nggak jadi dosa gitu. Kalau akhirnya saya tahu ini nggak benar, ini salah, maka itu dosa. Nah, banyak seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi contohnya seperti ini. Kalau berpikir seperti itu, maka anggaplah kita di kantor. Misalnya saya ya di kantor. Ya, saya masuk kantor sebagai orang baru. Wajar misalnya tidak tahu, karena tidak mencari tahu di awal-awal. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu terus, apalagi saya waktu itu bergerak di bidang keuangan terkait dengan urusan uang keluar masuk. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu aturan, kira-kira apa yang terjadi? Ya bisa jadi terjadi tindakan fraud karena kelalaian, walaupun bukan saya niatnya. Ya niat saya baik pengen bekerja di kantor itu, tapi kalau saya nggak ngerti aturan, saya nggak ngerti caranya, saya nggak upgrade diri saya, otomatis perbuatan saya itu salah gitu. Uang yang tadinya bukan milik orang, saya keluarkan untuk orang lain gitu kan, yang tadinya sebenarnya oh harusnya nggak boleh keluar nih uang, tapi saya keluarkan. Ya itu akan salah, akan tidak baik pada diri kita.
apa yang terjadi? Bisa jadi saya dihukum oleh atasan, oleh dipecat ya, bahkan bisa dipenjara kalau memang itu sifatnya finansial. Nah, sama seperti kita hidup. Sebenarnya kalau dibilang ya Bapak Ibu ya, kita ini kok banyak sekali harus misalnya sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji, kok ribet ya. Tapi sebetulnya kita yang butuh itu. Karena itulah tuntunan kita ya, yang akan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Karena tujuan manusia itu diciptakan adalah untuk membawa kebaikan di muka bumi ini. Ya, ujung-ujungnya akhirat, dunia itu hanya sementara. Nah, untuk mencapai ya untuk mendapat ridho Allah supaya kita dapat masuk surga, itu harus tahu, harus belajar. Ya, karena niat saja tidak cukup seperti yang saya bilang. Makanya sempat bingung tuh. Ada juga tadi ya contoh kantor. Sekarang misalnya contoh lagi kita pengen ke luar negeri, pengen ke Singapura aja. Kan di Singapura kan harus tahu dulu aturan-aturannya. Misalnya nggak boleh motong antrian, harus bersih gitu kan, nggak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh meludah. Kalau nggak didenda. Kita aja yang ingin dari Indonesia untuk pergi ke Singapura, belajar mati-matian, belajar kulturnya, belajar aturannya, berapa tiketnya. Kenapa untuk kehidupan akhirat kita tidak coba untuk mempelajarinya? Ya, nah, maka itu dari sini pertama niat ya, kedua adalah caranya. Ya, kita belajar cara upgrade diri supaya kita tidak tersesat. Oke. Nah, kemudian di sini ini saya di sini ada harta gitu kan. Kalau kita tadi bicara keuangan, tentu kita akan berurusan dengan yang namanya harta. Nah, harta itu seperti apa sih? Pasti ada yang namanya sumber. Ya, sumber harta gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba, ya mungkin ada sih tiba-tiba ada harta di depan rumah kita, ya ada yang nganterin, itu bisa juga, tapi lazimnya kita akan mencari ya nafkah di kehidupan ini. Apalagi kita misalnya memiliki keluarga sebagai kepala keluarga, itu sudah kewajiban kita untuk menafkahi keluarga kita. Kayak kita lihat di sini harta dan sumbernya. Ya, harta dan sumbernya. Ada dua sumber harta. Yang pertama dari zatnya, yang kedua adalah cara memperolehnya. Kalau zat itu sudah jelas. Misalnya Bapak Ibu di sini, ya ada orang lah, bukan Bapak Ibu di sini, ya bisnisnya hammer gitu, minuman keras, itu sudah jelas haram, ya. Atau bisnis narkoba, bisnis apapun itu yang sifatnya bertentangan dengan syariat itu sudah jelas haram, itu tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa menjadi halal. Oke. Nah, yang kedua, ini yang sebenarnya yang sempat saya akan cerita perjalanan saya juga di sini adalah bagaimana cara memperoleh harta tersebut. Ya, dulu waktu itu sekitar tahun 2018 ya, saya ngobrol nih ada dengan seorang ustadz gitu kan. Ya, ustadznya cerita singkatnya ya, ustadznya cerita bahwa katanya kita itu kalau menzolimi orang dalam mencari nafkah itu sifatnya adalah harta haram, merampok katanya kan, membunuh, mencuri atau korupsi itu jelas haram katanya cara memperolehnya. Oke, nah itu tidak haram kalau misalnya saling ridho katanya. Nah, saya berpikir ya, oke, kalau saling ridho tidak haram. Akhirnya saya bertanya kepada ustadz tersebut, Ustadz, saya seperti ini, pekerjaan saya itu di bidang keuangan gitu kan, ya banyak bergerak di bidang lending atau kredit atau macam-macam ya, yang sifatnya kalau apa ya, yang sifatnya tidak sesuai syariat ya. Nah, apa yang membuat saya tersadar itu adalah pada saat ustadznya bilang, ya memang sih tadi saya cerita adalah kalau harta halal itu cara memperolehnya itu adalah saling ridho. Tapi apakah dibenarkan kalau misalnya ada perbuatan juga, contoh ya, kita judi, apakah itu saling ridho katanya? Ya saja saling ridho. Apakah itu halal? Tidak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita, mohon maaf gitu kan, ada yang perbuatan zina, itu kan sama-sama ridho gitu. Sama-sama ridho kan antara kedua belah pihak. Apakah itu menjadikannya halal? Tidak juga. Nah, makanya jadi cara memperolehnya itu juga, ya kalau tidak betul cara memperolehnya tidak akan mengubah hasilnya menjadi halal. Ya, kalau misalnya saya kemarin lebih banyak di industri keuangan, lebih ada dari sisi ribanya gitu. Mungkin saya tidak akan cerita di situ. Oke. Nah, ya. Ini Bapak Ibu di sini tadi bicara halal dan haram. Pernahkah kita di sini mendengar bahwa kok sekarang ini ya cari yang halal aja, cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Apakah betul gitu? Menurut saya, ya itu karena kita sendiri di sini yang memenuhi pikiran kita dengan dengan hal-hal yang tidak baik. Kita bekerja ya sudah terbiasa melakukan hal-hal yang buruk, maka kita akan susah melakukan yang baik. Contoh, kalau orang sering merampok, kerjanya sehari-hari merampok gitu kan, tiba-tiba dari ngerampok itu disuruh kerja nih, ayo kamu kerja di perusahaan ya, jadi atau misalnya jadi bagian administrasi,
gitu kan. Ini pekerjaannya baik loh. Terus dia bilang gitu kan, wah susah nih pekerjaan jadi bagian administrasi. Akhirnya dia kerja ngerampok. Padahal ngerampok itu susah kan. Akhirnya dia bilang, zaman sekarang ini yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jangan-jangan kita sendiri nih yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diredoi, tidak sesuai syariat. Akhirnya kita bilang, cari yang halal itu sulit gitu kan. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Nah, terus ada lagi, emangnya kenapa kalau saya banyak makan yang haram gitu kan? Ya, Bapak Ibu di sini hati-hati ya. Sebenarnya kalau kita ini efeknya itu kita diciptakan Allah ya, pasti tujuannya itu untuk bersyukur. Caranya bersyukur adalah kita menggunakan ya semua anggota tubuh kita itu dengan hal-hal yang baik. Contoh misalnya mata. Mata itu fungsinya bukan melihat gitu. Kalau melihat ya hewan-hewan juga bisa melihat gitu kan. Tapi mata itu manusia melihat yang baik-baik ya. Kalau misalnya ada yang tidak baik kita palingkan. Mulut apa? Mengucap yang baik-baik ya. Kalau misalnya mengucap yang tidak baik yaitu kita tahan karena efeknya akan berbahaya. Kita akan terbiasa misalnya bergibah, bergosip. Ya telinga nih. Kalau kita terbiasa mendengar yang buruk gitu kan, ya maka yang baik-baik susah masuk. Nah, apalagi kalau makanan, Bapak Ibu. Kalau kita banyak makan yang haram, itu akan masuk ke tubuh kita, mengalir melalui darah, tubuh ke daging, itulah yang membuat kita itu berat untuk ibadah. Ya, ada azan di depan rumah, ada panggilan untuk sholat. Kok rasanya berat gitu kan? Sementara ada panggilan maksiat dari luar kota atau beda negara yang sifatnya ngajak happy-happy, minum-minuman keras, kita bela-belain datang. Ya, cek dulu apakah jangan-jangan terlalu banyak makanan haram yang masuk ke darah kita. Ya, itu pengaruhnya besar sekali ya, masuk ke tubuh kita ya. Oke. Nah, saya akan bahas tentang rezeki di sini. Mudah-mudahan waktu saya masih cukup ya. Pertama ya, ini ada 3 ya sebelum kita bicara bagaimana syariah itu ya. Ada pendapatan, rezeki dan keberkahan. Ya, ada orang bilang itu menyamakan rezeki itu dengan pendapatan. Tapi ternyata nggak gitu. Ya, teman-teman ya. Pendapat rezeki itu berbeda. Ya, pendapatan belum tentu rezeki. Misal contoh seperti ini. Penghasilannya 1 miliar gitu kan. Oh, hari ini 1 miliar. Apakah 1 miliar itu dia gunakan semuanya? Belum tentu gitu kan. Mungkin yang dia gunakan hanya 100 juta. 100 juta itu rezekinya. Ya, hari ini dia dapat misalnya 1 kuintal beras. Ya paling sehari dia makannya 3 kali kok, 3 atau 4 kali, itulah rezekinya. Ya tidak semua pendapatan itu adalah rezeki. Ya makanya Islam mengajarkan kita untuk berbagi, bersedekah, memanfaatkan harta yang kita punya untuk membantu kita supaya hisab kita lebih dimudahkan dan ada pahalanya ya. Contoh seperti ini, kalau kita bicara tentang konsep rezeki, ya. Pertama, konsep rezeki. Tadi pendapatan ya. Kalau pendapatan ini juga itu lebih luas ya. Lebih kecil, skup lebih kecilnya adalah rezeki. Nah, konsep dari rezeki itu ada 3 ya, teman-temannya. Yang pertama itu 1, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, jadi nggak akan tertukar. Ya, yang kedua ya, manusia itu nggak akan mati, tidak akan meninggal sebelum dia menikmati seluruh rezekinya. Oke, yang ketiga adalah sekaya apapun manusia yang ada di muka bumi ini, ya dia tidak akan bisa melampaui jumlah rezeki atau rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, 3 itu konsep dari rezeki. Nah, kemudian kita telaah lebih lanjut lagi hakikat dari rezeki. Ya, rezeki itu apa? Yang pertama, ya kalau rezeki itu definisinya adalah 1 tadi sudah dijamin ya oleh Allah ya. Yang kedua, rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita konsumsi. Ya. Berikutnya rezeki itu adalah yang kita pakai sampai itu sudah habis. Dan yang selanjutnya, ya, rezeki itu adalah sesuatu yang bisa membawa kita sedekahkan, kita investasikan untuk nanti ke akhirat. Itu hakikat dari rezeki. Nah, sampai sini mudah-mudahan paham antara perbedaan pendapatan dan rezeki. Ya, rezeki ada 2. Sekarang sebelum kita masuk ke keberkahan, ya, rezeki itu ada 2 lagi, rezeki halal dan rezeki haram. Ya, tadi kan manusia bisa konsumsi, tapi konsumsi itu memang rezekinya. Tapi kan Allah bilang Allah nggak ngatur gitu kan. Rezeki memang sudah ditentukan, rezeki sudah dijamin. Tapi Allah menyuruh manusia untuk mencarinya gitu kan. Tidak ditentukan apakah itu halal atau haram. Tapi Allah berfirman adalah menyuruh manusia untuk mencarilah rezeki yang halal gitu kan. Tapi itu bukan berarti oh ya karena dijamin kita udah pasti apapun kita sikat, enggak ya. Karena manusia sendiri menentukan apakah itu halal atau haram. Oke, nah itu kaitannya dengan keberkahan. Ya, kita lihat ciri-ciri rezeki berkah. Ya banyak orang yang bilang kalau dapat sesuatu, alhamdulillah gitu kan.
saya dapat duit, berkah ya, alhamdulillah gitu. Anak saya masuk perguruan tinggi di luar negeri, berkah ya. Apakah seperti itu definisi keberkahan? Ya, kita lihat ya, keberkahan sesungguhnya itu apa, teman-teman di sini? Ya, kita lihat segala sesuatu yang membuat kita dekat kepada Allah, memudahkan langkah kita untuk beribadah, itu baru namanya berkah. Ya, kalau misalnya kekayaan dinilai dengan keberkahan, kurang kaya apa lagi sih Korun? Ya, hartanya itu sampai banyak sekali, sampai orang bilang itu ada harta korun, tapi hidupnya tidak berkah. Ya, kalau berkah itu kita identikan dengan pangkat jabatan, kurang hebat apalagi Firaun yang waktu itu menguasai ya Mesir ya dan beberapa wilayah lainnya. Ya, kalau misalnya kita bilang berkah, ya. Kalau misalnya kita punya harta tapi itu menjauhkan kita dari Allah, itu bisa dibilang tidak berkah, ya. Nah, makanya penting sekali ya, harta itu adalah kita cari yang namanya berkah. Karena sebaik-baiknya harta itu adalah yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Ini adalah salah satu hadis ya. Kenapa? Karena kalau harta dimiliki oleh orang soleh, ya dia bisa bangun masjid gitu kan. Dia bisa menghajikan orang, dia bisa menggunakan harta-hartanya di jalan kebaikan. Tapi kalau jatuh di tangan orang-orang yang tidak solih gitu kan, ya lihatlah sekarang betapa banyak tempat-tempat maksiat yang dibuka, ya seperti itu. Nah kemudian harta yang baik adalah bukan harta yang nganggur, tapi adalah harta yang berguna bagi banyak orang. Misalnya kita punya tempat tanah itu digunakan untuk usaha, ya akhirnya banyak mendatangkan kemaslahatan untuk umat. Nah itu harta yang berkah. Saya akan skip di sini. Ini sekilas aja nih ya, banyak ada 8 pintu rezeki ya. Yang pertama rezeki yang telah dijamin nih, misalnya jodoh gitu kan, kita lahir dari keluarga mana, dari bayi sudah dikasih makan, itu sudah dijamin. Kemudian karena usaha gitu kan, karena usaha ini, tapi Allah nggak bilang gitu kan, ini yang banyak salah definisi gitu. Usaha itu nggak pasti Anda kerja dari pagi sampai siang sampai malam, balik laginya subuh gitu, nggak, bukan kerja seperti itu. Tapi Allah berfirman bahwa ya udah silakan bekerja, tapi nggak dibilang kerjanya apa, ya. Kemudian ini juga karena bersyukur ya, ini silakan dibaca aja. Mungkin waktu saya juga ini kalau ada kesempatan akan saya jelaskan ya. Oke, nah kemudian kita akan bicara tentang akad ya. Tadi sudah jelas nih, sudah dapat rezeki. Teman-teman di sini kan pengen berbisnis ya, mungkin pengen adanya investasi tadi, ada berbisnis. Nah di Islam itu selalu ada yang namanya akad. Akad itu apa sih? Ya, akad itu yang menentukan bagaimana kita yang menjamin pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu menjalankan kewajibannya dan juga mendapatkan haknya. Kalau nggak ada akad, ya itu akan berantakan. Misalnya pernikahan gitu kan, menikah gitu kan. Kalau sudah menikah itu kan ada kewajiban suami apa, kewajiban istri apa gitu kan, diikat dalam satu ikatan yang namanya akad. Turunannya adalah hak dan kewajiban. Nah, di agama Islam itu bisnis pun juga ada akad-akadnya gitu kan, bisnis syariah. Ya jangan-jangan tadi kalau misalnya kita akadnya salah, ya batal maka transaksinya, bisnisnya batal. Kalau bisnisnya batal berarti itu bukan milik kita gitu kan. Kalau bukan milik kita ambil, jadinya haram. Efeknya apa kalau haram? Seperti yang saya jelaskan tadi di depan ya. Nah ini beberapa akad-akad dari bisnis syariah. Yang pertama itu adalah mudharabah, murabahah, musyarakah, dan wadi'ah ya. Tapi mungkin saya akan bahas satu aja gitu di sini adalah mudharabah ya. Ini seperti ini. Akad-akad bisnis syariah ya. Nah, bisnis syariah itu kadang-kadang kita di sini banyak dari kita itu berbisnis, bukan banyak dari kita ya, mungkin ada orang-orang dari luar sana lah ya. Itu pengen enaknya sendiri ya. Dia pengen aman, yang berikut orang yang lainnya itu terserahlah mau apa, yang penting saya aman dulu gitu kan. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita ini adalah akad komersil gitu kan. Akad-akad bisnis ini akad kerjasama ya, mudharabah itu pertama ya, kalau kita pengen bisnis pasti ada yang namanya pemodal. Nah, pemodal itu namanya sohibul mal. Dan kemudian adalah pengelola, mudharib gitu kan, atau amil di sini disebut. Oke, sudah ada kedua belah pihak itu, maka di sini ya kita sebagai orang yang menyiapkan modal ya, pemodal tadi siapkan modal gitu kan, dan yang satu lagi adalah siapkan keahlian ya, dia mengolah. Nah kemudian ini adalah sifatnya jaiz. Maksud jaiz itu adalah bisa dibatalkan sepihak. Misal gitu kan ya, misalnya saya nih
ya saya sebagai pemodal gitu kan, saya kerjasama dengan misalnya si A ini punya keahlian untuk berternak lele gitu. Nah pada saat menjalankan bisnis ya, setelah dapat keuntungan atau misalnya setelah selesai gitu kan rugi, saya bilang ya udah ini nggak usah kita lanjutkan ya, itu seperti itu akad jais ya. Nah lawan akad jais ini apa? Akad lazim. Kalau akad lazim itu seperti akad jual beli, misalnya Anda di sini pergi ke toko gitu kan beli handphone, ya handphonenya katakanlah harganya 3 juta. Ya setelah beli ya sudah kan sudah dua belah pihak setuju. Tiba-tiba ada yang nggak sesuai nih. Ya Anda datang lagi ke counter HP tersebut bilang, "Pak, saya mau balikin dong HP ini karena nggak sesuai." Boleh nggak seperti itu? Ya boleh kalau tukang handphonenya setuju, tapi kalau dia nggak setuju maka itu sah, itu adalah hak dia. Nah itu akad lazim namanya. Tapi kalau di akad mudharabah ini ya jais itu bisa dibatalkan sepihak. Ya tapi ini ada ketentuan-ketentuannya ya nanti ya, bukan seperti yang sedang berjalan, apakah memang dia sedang dalam proses menunggu hasil. Nah itu tidak bisa dibatalkan. Ini bisa dibatalkan pada saat sudah ada hasil. Misal contoh gini, ya kalau tadi saya ternak lele nih, sudah jalan nih, saya sudah kasih modal. Kemudian si mudoribnya atau si amilnya itu sudah beternak lele gitu. Lelenya sudah ada, gitu kan? Lelenya sudah ada, tinggal dijual. Nah pas dijual kan belum ada hasil tuh. Saya bilang ini saya batalkan, nah itu nggak bisa seperti itu ya. Tapi begitu sudah selesai itu bisa dibatalkan. Ya maksudnya bisa dibatalkan ya berakhir kerjasamanya atau dibuat yang baru seperti itu. Oke. Nah kemudian jelas nilai modal dan persentasi bagi hasil. Ya. Oke. Ya. Ini maksudnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi fairnya di bisnis syariah itu adalah kalau kita rugi bareng. Tapi kalau misalnya untung ya untung bareng. Banyak orang di luaran sana ya bukan di sini tuh dia modal gitu. Modalnya adalah misalnya dia taruh modal 1 juta. Yang saya dapat pokoknya 10% dari modal saya. Itu ada unsur ribanya. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Terus ada yang bilang, "Loh coach, kan nggak adil gitu kan? Nggak adil di mana gitu? Kalau si yang amilnya ini atau pengelolanya itu kan dia ruginya di mana? Kalau misalnya modal saya berkurang, ya dia rugi tenaga. Karena kan Anda di sini ya, pemodal itu nggak kerja gitu kan, hanya menyetorkan modal, yang mengerjakan adalah dia, mudorib. Jadi kapan dapat keuntungan ya? Kapan akan bagi hasil maksudnya adalah pada saat sudah untung, baru dibagi hasil gitu antara si mudorib dan sahibul mal, gitu kan sahibul mal, ya. Nah modal nggak boleh dijamin nih, ya. Terus status amil misalnya, tadi mudoribnya apa? Mudoribnya itu adalah orang yang kita percaya gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ada keahlian, ngapain dipilih gitu. Ya nanti ya pada saat ada kerugian bagaimana? Ya dia cukup bersaksi aja bahwa ini terjadi karena bukan keteledoran saya, maka itu bisa diterima. Ya kita nggak berhak untuk menuntut dari si mudorib tadi. Ya ini silakan nanti kalau misalnya mau berdiskusi silakan ya, saya cepat saja gitu kan. Nah ini porsinya nanti setelah ini ya ada kenapa sih kita pentingnya yang namanya investasi ya karena ada inflasi gitu kan. Inflasi itu kenaikan harga yang secara terus-menerus yang terjadi sehingga ya kita butuh sesuatu untuk melindungi kekayaan kita namanya investasi ya. Kita lihat di sini inflasi di Indonesia terakhir itu adalah kurang lebih 4% ya. Kalau kita simpan uang kita nggak kita ngapa-ngapain itu berarti ya kita minus terus tuh 4% ya. Penyebabnya macam-macam ya saya nggak akan bahas di sini. Dan selanjutnya ya, ini adalah instrumen investasi. Sebenarnya ini bisa saya jelaskan, tapi boleh kita nanti di sesi diskusi. Yang ingin saya highlight di sini adalah emas, gitu kan? Emas di sini kita lihat perkembangannya itu setiap tahun itu kecenderungannya naik ya, secara tren. Ya di tahun 2014 itu harganya kurang lebih 500 ribuan, tapi di tahun 2020 itu, di tahun 2020, 2021 itu 900 bahkan sempat juta. Artinya dalam 5 tahun dia naiknya itu kurang lebih hampir 100% ya. Kalau kita rata-ratakan setahun itu, emas itu pertumbuhannya hampir 20%. Kalau kita melihat dari sini. Tapi kalau lebih panjang lagi itu akan berbeda ya. Ini saya highlight kurang lebih dari 5 tahun terakhir aja. Nah, artinya apa? Kalau kita simpan emas, itu akan lebih bisa melindungi kekayaan kita. Ya, ini sekilas tadi highlight dari sharing saya. Yang pertama, apa? Niat gitu kan, kita perbaiki niat gitu kan. Kalau niat kita baik itu nilainya ibadah, tapi niat saja tidak cukup, kita terus belajar ya, belajar upgrade diri dan kita lakukan dalam bentuk tindakan. Dan kemudian di sini yang kedua adalah perhatikan sumber dan cara kita mencari pendapatan, karena itu yang akan menentukan apakah itu sesuai syariat dan tidak.
Ya, kalau harta haram nanti efeknya seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau harta halal, mudah-mudahan itu bisa menuntun kita ke arah yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, yang silakan teman-teman di sini memulai gitu kan, belajar terus ya sampai coba dipraktek. Karena kalau teori aja nggak dipraktekkan ya sama aja gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini ada teman saya ya, Coach Sidik, itu orang yang kompeten sekali yang akan menyampaikan bagaimana sih apa yang terjadi pada saat resesi dan investasi. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum.